Halo teman-teman satu hobi di Cinta Kicau Mania. Pernah nggak sih kalian ngerasa nyesek banget pas lagi gantang? Tiba-tiba si murai batu kesayangan malah pasang aksi ngelowo atau melet-melet kayak kelelawar. Padahal di rumah gacornya minta ampun, tapi pas ketemu lawan malah ngedrop mentalnya atau over birahi. Nah, fenomena ngelowo ini emang jadi momok paling nakutin buat kita para pemain lapangan. Banyak yang bilang harus bongkar total karakternya, tapi jujur itu resikonya gede banget karena burung bisa stres permanen. Di video kali ini, saya mau bongkar rahasia gimana caranya mengatasi masalah ini pakai 3 terapi alami yang super ampuh tanpa harus ngerusak karakter dasar si burung. Kita bakal bahas tuntas biar murai batu kalian kembali tegak, gagah, dan siap tempur lagi di gantangan tanpa drama sayap turun. Sebelum kita masuk ke terapinya, kita harus tahu dulu kenapa murai batu bisa sampai ngelowo. Biasanya, ini bukan soal kurang pakan, tapi justru karena over birahi atau malah over emosi yang nggak stabil. Bisa jadi karena kita terlalu banyak kasih jangkrik atau kroto, tanpa diimbangi olahraga yang cukup. Ibarat manusia, energinya luber, tapi nggak ada penyaluran. Akhirnya, dia jadi manja, atau malah stres saat ketemu lawan yang lebih intimidatif. Ngelowo itu sebenarnya sinyal kalau si burung lagi nggak nyaman, atau mentalnya lagi down sementara. Jadi, langkah pertama kita bukan marah-marah ke burungnya, tapi benerin dulu pola rawatan harian yang mungkin selama ini terlalu memanjakan si ekor panjang ini. Terapi alami pertama yang sangat saya rekomendasikan adalah mandi malam secara rutin. Kenapa harus malam? Karena suhu udara di malam hari itu stabil, dan dinginnya lebih menusuk ke tulang. Yang mana ini sangat efektif buat meredam suhu tubuh murai batu yang lagi over birahi. Kalian bisa mulai mandiin burung sekitar jam 8 sampai jam 9 malam. Gunakan air yang bersih dan biarkan si burung mandi sendiri di kerambah atau disemprot halus kalau dia belum biasa. Mandi malam ini fungsinya buat menenangkan syaraf burung yang tegang dan nurunin tingkat birahinya secara instan, tanpa bikin drop staminanya. Setelah mandi, jangan langsung dikerodong, tapi diangin-anginkan dulu sampai bulunya benar-benar kering biar nggak jamuran. Setelah mandi malam, terapi kedua yang wajib banget dilakukan adalah pengembunan di waktu subuh, sekitar jam 4 atau jam 5 pagi. Udara subuh itu kaya akan oksigen murni dan mengandung embun alami yang sangat bagus buat pernafasan serta kestabilan mental murai batu. Dengan rutin diembunkan, si burung bakal merasa kembali ke habitat aslinya. Suara alam di pagi hari juga bakal mancing insting fighternya secara alami. Burung yang sering diembunkan biasanya punya nafas yang lebih panjang dan emosinya jauh lebih stabil pas digantang. Ini adalah cara paling natural buat ngembaliin mental jawaranya tanpa perlu suplemen kimia yang aneh-aneh. Pastikan lokasinya aman dari predator kayak kucing atau tikus ya teman-teman. Terapi ketiga yang nggak kalah penting adalah memasukkan murai batu ke kandang umbaran. Ngelowo seringkali terjadi karena otot burung lemas dan kurang olahraga, makanya dia nggak kuat nahan gaya saat bertarung. Dengan diumbar minimal 2-3 kali seminggu, otot dada dan sayapnya bakal jadi lebih kuat. Di kandang umbaran yang panjangnya sekitar 3-4 meter, biarkan dia terbang bolak-balik. Ini bukan cuma soal fisik, tapi juga soal membuang energi berlebih yang jadi penyebab over birahi tadi. Burung yang rajin diumbar bakal punya stamina yang ngisi terus, jadi pas digantang, dia bakal lebih fokus bunyi daripada pasang aksi ngelowo atau turun ke dasar sangkar. Sambil jalanin 3 terapi tadi, kita harus disiplin soal pemberian extra fooding atau EF. Untuk sementara, porsi jangkrik harus kita turunkan, misal dari 7 pagi sore, jadi 3 atau 4 saja. Pemberian kroto juga harus dihentikan dulu total selama masa terapi, karena kroto itu sifatnya panas dan cepet banget naikin birahi. Sebagai gantinya, kalian bisa kasih cacing tanah 1 minggu 2 kali. Cacing tanah ini fungsinya mendinginkan suhu tubuh dari dalam dan bikin emosi si murai batu lebih kalem, tapi tetap waspada. Kunci dari kesuksesan terapi ini adalah konsistensi kalian dalam mengatur menu makanannya. Jangan tergoda buat kasih porsi lebih, cuma karena kasihan lihat burungnya lapar. Karena ini demi kebaikan performanya di lapangan nanti. Selama masa terapi ini, sangat disarankan buat melakukan isolasi atau menjauhkan murai batu kita dari suara burung sejenis lainnya. Jangan biarkan dia mendengar suara murai batu lain yang terlalu gacor, karena itu bisa bikin mentalnya makin tertekan atau malah makin emosi nggak beraturan. Letakkan dia di tempat yang tenang, cukup dikerodong tipis saja biar sirkulasi udara tetap bagus.
Tujuannya biar dia fokus buat healing dan ngumpulin lagi kepercayaan dirinya. Masa isolasi ini biasanya butuh waktu 1-2 minggu, tergantung tingkat keparahan ngelowonya. Anggap saja ini masa cuti buat si jagoan, biar nanti pas balik ke lapangan, dia langsung meledak-ledak lagi performanya. Jangan sepelekan masalah kebersihan, karena kandang yang kotor bisa bikin burung stres dan gak nyaman, yang akhirnya memicu perilaku menyimpang kayak ngelowo. Pastikan setiap pagi kotorannya dibuang dan karpet kandang dicuci bersih. Air minum juga harus diganti setiap hari dengan air mineral yang segar. Lingkungan yang bersih bakal bikin murai batu merasa nyaman dan sehat secara psikis. Burung yang sehat lahir batin pasti bakal lebih mudah buat dididik dan lebih berani pas ketemu lawan. Ingat, kebersihan itu sebagian dari kunci sukses juara di gantangan. Karena burung yang nyaman bakal ngeluarin seluruh materi lagunya tanpa terganggu rasa gatal atau bau menyengat dari kotorannya sendiri. Bagi kalian yang bingung memilih produk FOR atau vitamin burung biar cepat gacor dan fighter, silahkan cek rekomendasi produk terbaik kami di kolom deskripsi video atau di tab toko pada channel ini. Semua produk yang kami rekomendasikan sudah melalui uji coba dan banyak dipakai oleh para kicau mania senior untuk menjaga performa burung tetap stabil, terutama saat menghadapi masalah seperti ngelowo atau kurang tenaga. Memilih asupan yang tepat adalah investasi jangka panjang buat aset berharga kalian, jadi pastikan jangan asal pilih ya teman-teman. Langsung saja klik linknya dan temukan solusi nutrisi terbaik untuk burung kesayangan kalian agar siap jadi juara di setiap event perlombaan. Menjaga emosi murai batu itu kayak main layangan, harus tahu kapan ditarik dan kapan diulur. Kalau kita lihat burung sudah mulai nggak ngelowo lagi, jangan langsung dibawa ke lomba yang berat. Coba mulai dilatih di lat beran kecil dulu, atau sekedar dicas sama satu burung temen buat ngetes mentalnya. Perhatikan reaksinya. Kalau dia sudah mau pasang badan dan bongkar isian tanpa turun sayap, berarti terapinya berhasil. Tapi kalau masih ada sisa-sisa ngelowo, jangan dipaksa. Balik lagi ke pola terapi alami tadi. Emosi yang stabil itu lahir dari proses yang panjang, bukan instan. Sabar adalah kunci utama kalau kalian mau punya murai batu yang stabil di jalur juara. Selama masa penyembuhan ngelowo, pola penjemuran juga harus diubah. Jangan jemur terlalu lama di bawah terik matahari jam 10 pagi ke atas. Cukup jemur tipis-tipis di bawah jam 9 pagi selama 15-20 menit saja. Penjemuran yang terlalu kencang atau lama bisa bikin suhu tubuh naik drastis dan memicu birahi lagi, yang mana ini sangat kita hindari. Matahari pagi itu bagus buat vitamin D, tapi kalau berlebihan malah bikin burung gelisah. Jadi buat kalian yang biasanya jemur kencang sampai burung mangap, coba dikurangi dulu volumenya selama terapi ini berlangsung. Biarkan tubuhnya adem dulu biar syarafnya nggak tegang terus. Meskipun lagi di terapi, jangan lupa buat tetap kasih suara masteran. Tapi ingat, pilih suara masteran yang karakternya dingin atau suara burung-burung kecil yang riwis, seperti cililin yang speednya nggak terlalu rapat atau suara burung gereja tarung. Jangan kasih masteran yang terlalu menekan mentalnya. Tujuannya, biar dia tetap punya memori lagu, tapi nggak merasa terancam selama masa pemulihan. Volume masterannya juga jangan terlalu keras, cukup sayup-sayup saja, yang penting terdengar jelas oleh si burung. Ini bakal bantu dia buat tetap fokus dan gak bengong selama masa isolasi. Jadi pas dia sembuh nanti, senjatanya makin banyak buat dipamerin di lapangan. Lakukan evaluasi setiap 1 minggu sekali. Perhatikan perubahan fisik dan perilakunya. Biasanya, kalau terapi mandi malam dan umbaran jalan dengan benar, kotoran burung bakal lebih padat dan warna bulunya lebih mengkilap. Sorot matanya juga bakal lebih tajam dan gak loyo lagi. Kalau dalam seminggu sudah ada perubahan positif, kalian boleh lanjutin ke minggu kedua. Tapi kalau belum ada perubahan, coba cek lagi. Apakah ada yang bocor? Misal ada anggota keluarga yang diam-diam kasih pakan tambahan, atau lingkungan rumah yang terlalu bising. Kejujuran kita dalam merawat sangat menentukan hasil akhirnya nanti. Kita harus paham kalau murai batu itu burung yang sangat cerdas. Mereka punya perasaan dan bisa merasakan kalau pemiliknya lagi stres atau kecewa. Jadi, pas kalian lagi ngerawat burung yang ngelowo, usahakan suasana hati kalian juga tenang. Jangan kasar pas pindahin sangkar atau pas bersihin kandang. Ajak dia ngobrol pelan-pelan, ini kedengerannya aneh, tapi bonding antara pemilik dan burung itu sangat berpengaruh ke mental si burung. Burung yang merasa disayangi dan diperhatikan dengan tulus, biasanya bakal lebih cepat pulih dari trauma atau masalah mental kayak ngelowo ini. Jadi, rawatlah dengan hati, bukan cuma ambisi buat juara. Kenapa saya selalu bilang jangan bongkar total karakter? Karena setiap murai batu punya keunikan masing-masing. Kalau kita paksa ubah setelannya secara ekstrim, misal dengan mandi es yang berlebihan,
atau jemur kencang tanpa aturan, burung bisa rusak. Dia mungkin nggak ngelowo lagi, tapi suara aslinya atau gaya fighternya bisa hilang. Dengan 3 terapi alami yang saya sebutin tadi, mandi malam, embun, dan umbar, kita sebenarnya cuma merestart sistemnya, kembali ke titik nol yang sehat tanpa menghilangkan jati diri si burung sebagai petarung sejati. Kita cuma membuang sampah energinya saja, agar dia kembali ke performa terbaiknya. Kalau dirasa sudah sembuh total, jangan langsung hajar di event besar. Cobalah cari gantangan yang pesertanya nggak terlalu full, atau di kelas yang tensinya agak rendah. Ini penting buat numbuhin lagi rasa percaya diri si burung. Perhatikan saat dia digantang. Kalau dia sudah mulai nembak dan nggak ada gerakan sayap turun lagi, selamat, berarti perjuangan kalian berhasil. Tapi ingat, jangan langsung jumawa. Tetap jaga pola rawatan yang sudah kalian benerin tadi. Jangan balik lagi ke pola lama yang bikin dia ngelowo. Konsistensi itu jauh lebih mahal harganya daripada sekadar juara 1 kali, tapi setelah itu burungnya rusak lagi. Gimana kalau sudah lakuin semua tapi masih ngelowo? Jangan panik dan jangan langsung dijual burungnya. Kadang, ada burung yang memang butuh waktu istirahat lebih lama. Mungkin dia lagi mau masuk masa mabung atau ngurak. Cek apakah ada bulu halus yang jatuh. Kalau memang mau mabung, hentikan semua terapi dan biarkan dia istirahat total untuk ganti bulu. Seringkali masalah ngelowo itu hilang dengan sendirinya setelah burung selesai mabung asalkan proses mabungnya sempurna. Jadi amati juga siklus alami tubuhnya. Jangan sampai kita paksa terapi fisik padahal burungnya lagi butuh istirahat buat proses regenerasi bulu. Oke, mari kita rangkum lagi biar teman-teman nggak lupa. 3 terapi alami buat ngatasin murai batu ngelowo adalah: pertama, mandi malam untuk mendinginkan suhu tubuh dan menstabilkan birahi. Kedua, pengembunan subuh untuk mengembalikan mental alami dan kesegaran napas. Ketiga, umbaran untuk memperkuat fisik dan membuang energi berlebih. Ditambah dengan pengaturan pakan yang rendah protein tapi konsisten, serta isolasi yang tenang. Kalau kalian lakukan ini dengan disiplin selama minimal 2 minggu, saya yakin bakal ada perubahan besar pada gacoan kalian. Gak ada hasil yang mengkhianati proses, asalkan kita telaten dan sabar dalam merawatnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Semoga tips kali ini bermanfaat dan bisa jadi solusi buat murai batu kalian yang lagi bermasalah dengan aksi ngelowo. Jangan lupa untuk terus belajar dan berbagi pengalaman di kolom komentar ya, karena setiap burung itu unik dan kita semua adalah pembelajar di dunia kicau ini. Kalau kalian suka dengan konten edukasi seperti ini, dukung terus channel Cinta Kicau Mania dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman komunitas kalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dengan tips yang gak kalah menarik. Salam satu hobi, salam kicau mania, dan salam sukses buat kita semua.